Kemudian tantangannya saat ini setelah ISIS, kemudian kita lihat sekarang ada Taliban, sebenarnya ada beberapa potensi radikal yang bisa saja suatu saat terjadi, kemudian suatu saat menjadi beban bangsa kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Jumpa lagi bersama saya dalam program Ngobras, ngobrol santai sambil silaturahmi. Pada kesempatan kali ini saya tengah berada di satu lokasi yang sangat rindang, teduh, dan saya kira ini cukup mengenakkan untuk bersantai ria gitu ya. Nanti kita ngobrol ini milik siapa gitu. Dan tamu kali ini sangat spesial. Saya kenal beliau ini cukup lama, tapi hanya sebentar. Tapi banyak kesan yang saya dapatkan dari beliau. Beliau adalah Irjen Pol Purnawirawan Bapak Hamidin. Selamat sore Bapak. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin saya datang bersilaturahmi ke sini, Pak. Terima kasih banyak atas kunjungannya. Ini kawasan apa sebenarnya ini, Pak? Ini sebetulnya lebih tempat berkumpulnya keluarga, teman-teman. Jadi ini berada di luar kota Tangerang sedikit, tapi kalau dilihat dari tempatnya lebih dekat dengan bandara ini. Secara geografis lebih dekat dengan bandara. Tempat ini sudah ada sejak tahun 2009. Pada saat itu saya menjabat Kapolres kota Tangerang, dan tempat ini adalah sebetulnya tempat yang kondisinya rusak. Dulunya. Jadi ini adalah rawa-rawa. Tapi rawa-rawa itu kemudian kita manfaatkan, kita perbaiki pelan-pelan, dan akhirnya menjadi seperti ini. Di kawasan ini mungkin kita bisa melihat, mungkin di belakang kita itu kita ada pelihara ikan arowana di sini. Jadi arowana ada di dalam sini. Ada di yang sini. Mestinya ada di akuarium yang sangat mahal ya, itu. Kita lepas bebas di sini. Okay. Ada bermacam-macam arowana di situ. Ada super red chili, kemudian ada super red, kemudian ada golden, dan ada juga yang arowana dari Papua. Di dalam semua ini, Pak? Ya, di dalam. Nggak tengkar, Pak ya? Oh tidak. Jadi karena dia kembali seperti alam bebas biasa, gitu ya. Nah, kemudian tempat ini berdiri di area lebih kurang 9, berapa hektar dengan 7 kolam. Dan tempat ini di belakang ada villa tempat kalau mau menginap, kemudian, dan ini sampai hari ini itu tidak kita gunakan untuk bisnis, tapi sementara kita gunakan untuk berkumpul teman-teman, silaturahmi. Dari 2009 kita sudah gunakan seperti itu. Tujuan utama dulu kenapa harus membuat yang seperti ini? Apa memang senang ikan? Ya, atau senang memancing sesuatu? Kita suka dengan binatang-binatang, kita suka dengan ikan, sehingga kalau ada orang, misalnya orang Kalimantan ini yang banyak terkagum-kagum dengan tempat ini, karena kita di sini mengembangbiakkan ikan, namanya ikan jelawat, ada ikan tengada, dan juga ada ikan arowana. Itu ada di sini. Jadi ini yang kita kembangkan di sini. Di belakang ada juga penangkaran rusa. Oh, ada rusa juga? Ya, ada rusa penangkaran, dipindahkan dari izin resmi dari Sulawesi Selatan, kita pindahkan izinnya ke Tangerang ini. Tidak ada tujuan nanti ini menjadi tempat wisata atau tempat yang komersial? Selama ini sudah digunakan tempat wisata, tapi belum komersial. Kita lihat nanti ke depan. Oke. Saya mau tahu sebelumnya, Pak. Bapak sudah banyak melewati beberapa karir. Yang saya tahu dulu di Direktur Pencegahan. Tapi sebelum itu Bapak banyak berkiprah di mana saja, Pak? Ya, jadi saya sebetulnya alumni Akpol tahun 87. Bidang saya yang banyak adalah bidang reserse. Kemudian dari reserse saya pindah ke pasukan di Brimob. Kemudian balik lagi ke reserse. Kemudian masuk ke Densus 88. Pada tahun? Ya, Densus 88 kira-kira 3 tahun, 2006, 2009 gitu, dengan jabatan di situ dari mulai Kanit Negosiasi, kemudian Kasubdan Penindak. Setelah itu saya menjadi Kapolres Tangerang yang meliputi wilayah di sini. Yang wilayah sini. Ya. Kemudian Kapolres Jakarta Pusat. Kemudian saya sekolah
kemudian Sespimti, kemudian saya pindah menjadi Irwasda di Sumatera Barat, dan masuk ke BNPT sebagai Direktur Pencegahan. Selanjutnya Direktur Pencegahan, kemudian saya menjadi Deputi Kerjasama Internasional. Setelah dari situ saya menjadi Kapolda Sulawesi Selatan, dan terakhir saya Kapolda Nusa Tenggara Timur. Dan saat ini aktivitas? Saat ini saya diperbantukan di Kementerian Dalam Negeri di BNPP. Gitu. Kalau boleh tahu Bapak asli Palembang, asli lahir di sana? Ya, atau? Saya asli dari kota kecil, sekarang kota Madia, namanya Pagaralam di Sumatera Selatan. Dari berapa saudara, Pak? Saya 3 saudara, dan saya semuanya polisi? Terkecil, tidak. Oh, semuanya? Tidak. Kenapa Bapak dulu kayaknya? Sebetulnya tidak pernah terlintas bahwa saya akan menjadi seorang polisi. Dan saya tidak banyak mengenal dunia kepolisian. Tetapi saat itu saya ingat ada om saya, ya, dia angkatan 85. Polisi itu, juga? Bukan, tentara. Tentara. Akmil. Kemudian dia cuti, saya lihat pakaian beliau gagah sekali. Sehingga diam-diam saya coba-coba, saya foto-foto, ternyata gagah juga. Saya ikut mendaftar. Tahun? Ternyata saya ikut mendaftar tahun 83, dan kemudian keluar 87. Karena pingin gagah tadi itu? Awalnya begitu. Awalnya begitu. Jadi, Oke. Kalau dalam keseharian, Bapak ada berapa putra? Ya, saya ada putra 4. Alhamdulillah 2 dan sudah. Semuanya nggak pernah diarahkan ke Apol juga? 4, jadi yang satu sekolah di luar negeri di Amerika dulu. Kemudian yang kedua UI, sekarang sudah S2 UI. Kemudian yang ketiga sarjana hukum di UNS. Yang keempat, ini yang mungkin mau, kalau saya dengar-dengar dia mau ikut karir mungkin seperti halnya ayahnya. Kemudian yang ya, terakhir sekarang, Pak ya? Ya, masuk SMA Taruna Nusantara, baru masuk 1 bulan. Tapi memang Bapak tidak pernah memaksa anaknya untuk? Tidak, saya dari dulu diajarkan bapak saya bahwa menjadi orang tua itu harus moderat. Biarkan mereka menentukan. Memilih dengan ya, sendiri. Orang tua hanya mengarahkan gitu. Selama karir sampai saat ini, yang paling mengesankan kira-kira posisi yang di mana, Pak? Saya kira kalau di dalam karir, satu yang saya ingat betul, dan itu sekarang kembali juga menjadi bidang saya. Jadi saya ingat tahun 92-93, Indonesia membuka perbatasan pertama dengan negara tetangga, PLBN, Pos Lintas Batas Negara. Yang pertama itu ada di Antikong. Saya Kapolsek operasional pertama di situ. Di situ saya mulai banyak belajar betapa hubungan antar negara, mungkin hubungan bilateral dengan negara lain, itu menjadi penting. Apalagi orang masyarakat yang satu rumpun gitu. Jadi saya itu satu yang saya berkesan. Yang kedua, yang paling mengesankan ada rangkaian tugas, di mana yang saya rasakan bahwa pada satu subjek pekerjaan, kemudian masalah terorisme di Densus 88, saya kanit negosiasi Kasubdan Penindak yang ikut dalam beberapa operasi. Kemudian saya Direktur Pencegahan di BNPT dan Deputi Kerjasama Internasional di BNPT. Ini yang begitu memberikan kesan dan membekas pada saya. Oke. Sekarang saya kira banyak pola aksi terorisme itu semakin berkembang, dan dinamika di Indonesia tentu saja tidak bisa dilepaskan dari situasi di level global dan regional. Kalau Bapak dulu waktu jadi direktur atau di Densus, saya kira kita tidak lupa yang namanya ISIS yang muncul dari Irak, kemudian memberikan ruang luar biasa pengaruhnya di Indonesia. Nah, kalau Taliban ini, yang sekarang ini, kira-kira punya dampak yang luar biasa nggak terhadap gejala terorisme di Indonesia? Jadi saya kira keberadaan Taliban, di mana Taliban sekarang sudah memimpin suatu negara namanya Afghanistan, kemudian dengan proses pengambil alihan seperti itu, dan sebagaimana kita tahu bahwa Taliban ini adalah dulunya adalah organisasi radikal terorisme. Dunia mengakui itu. Sekarang dia sudah memimpin suatu negara yang sah dengan proses yang pengambil alihan. Sehingga apa yang kita harapkan dari Taliban itu adalah pemerintahan, maksudnya Afghanistan yang dipimpin oleh Taliban ini
mereka akan secara konsekuen menjalankan pemerintahnya sebagaimana yang dijanjikan. Bahwa mereka akan menjadi demokratis, kemudian mereka akan mengikuti tata pola etika pergaulan internasional. Saya kira itu yang kita harapkan. Saya kira kita wait and see lah. Kenapa? Coba, bahaya Taliban yang versi dulu itu seperti apa, Pak? Nah, kalau kita tidak bisa menghindari sejarah menunjukkan bahwa di Afghanistan pada saat itu, kita ingat tahun 80-an, itu banyak kemudian pemuda Indonesia dari Malaysia yang berangkat ke sana. Kemudian di sana ada pergolakan di mana mereka melawan Rusia saat itu. Ya. Nah, kemudian orang-orang yang dulu membantu kelompok radikal Afghanistan itu kembali ke negaranya masing-masing. Jadi kembali ke negaranya masing-masing, mereka mendirikan sel-sel baru di negaranya. Walaupun judulnya tetap dulu Al-Qaeda misalnya. Di level internasionalnya ya, Al-Qaeda. Di level internasionalnya Al-Qaeda. Kembali mereka ke negaranya masing-masing karena kita ingat dulu kelompok Taliban dan kelompok pejuang-pejuang mujahidin di sana tidak mau dibantu lagi. Kasarannya mereka mengatakan silakan Rusia sudah pergi, silakan kalian ini kan kami cukup, kami berjuang sendiri. Nah, kemudian mereka berjuang sementara para mujahidin yang membantu mereka kembali ke negaranya. Sebenarnya dari titik itulah kita paham bahwa terorisme di Indonesia yang versi global itu terjadi. Sebab kalau kita kembali ke masa lalu, ada pergerakan yang sesuai dengan PS nomor 11 tahun 63 kita sebut subversif, kan barangnya itu juga. Ya teroris juga. Sebelumnya, sebelum ada PNPS kita sebut pemberontakan, DI, TII, kemudian organisasi wadahnya NII, itu juga barangnya sama. Kemudian setelah dia menjadi global, itu mereka kembali dari Afghanistan, mereka menamakan diri mereka, itu adalah Al-Qaeda Indonesia yang kita temukan dalam buku pedoman mereka yang namanya PUBG, Pedoman Umum Perjuangan Al-Jamaah Al-Islamiyah waktu itu. Kemudian terjadilah pro dan kontra, di mana tahun Januari tahun 93 mereka dihadapkan dengan dua pilihan. Ada dua amir waktu itu di Lukmanul Hakim Johor Bahru. Kita mau melanjutkan apa? Kita mau melanjutkan perjuangan kita, maka kita kembalilah kepada NII. Kemudian kalau kita mau melanjutkan perjuangan kita, ikut dengan global, maka ikutlah Jamaah Islamiyah Indonesia. Itu kan sejarah yang tidak bisa kita hindari. Kemudian tantangannya saat ini setelah ISIS, kemudian kita lihat sekarang ada Taliban, sebenarnya ada beberapa potensi radikal yang bisa saja suatu saat terjadi, kemudian suatu saat menjadi beban bangsa kita. Yang pertama adalah kita ketahui bersama ISIS jaya tahun 2014, sekarang sudah selesai. Sudah selesai. Kemudian Al-Jamaah Al-Islamiyah Indonesia yang kita ketahui bersama, generasi 1 sampai generasi 4 itu sudah bisa kita identifikasi. Negara sudah bisa mengidentifikasi. Pelaku-pelakunya ada? Pelaku-pelakunya ada. Udah ribuan ditangkap, kemudian banyak juga yang semula radikal, kemudian kembali udah ke NKRI. Kita ketahui lah tokoh-tokoh yang besar pada saat itu. Nah sekarang, dengan kembalinya ISIS, dengan ada isu di Afghanistan, dengan ada Taliban, ada beberapa potensi yang menurut saya harus senantiasa kita waspadai. Bangsa ini harus turut mengawasi kegiatan itu. Yang pertama, orang-orang yang kembali pasca kekalahan ISIS ke negaranya, itu akan menjadi potensi juga. Ada yang mereka, misalnya orang Indonesia, di mana kita pernah datang waktu itu ke Irbil pada saat ada ISIS, kemudian kita menjemput orang yang kita anggap bisa kita kembalikan. Kita mengetahui bahwa tidak semuanya mereka kembali ke negaranya pasca ISIS. Ada yang kembali ke Tunisia, misalnya orang Indonesia, wanita Indonesia kemudian menikah dengan orang Tunisia, kemudian ada yang dari negara lain juga ke Indonesia. Ini yang pertama, saya ingin menyebutnya dengan istilah saya yang sering saya gunakan di luar, itu adalah relokator.
Relokator dia orang-orang dari satu negara, dia ikut berjuang pada ISIS, dia kembali, kemudian dia tinggal di suatu negara. Relokator itu bahayanya karena apa? Karena begini, dia masih menyimpan. Dia di kepalanya, di otak, isi otaknya masih ada radikalisme, kemudian dia bergabung kepada sel-sel yang ada di negara tetangga. Dulu ini pernah terjadi, misalnya pada saat Al-Qaeda. Bagaimana misalnya Nurdin M. Top bisa berada di Indonesia? Bagaimana Dr. Asari bisa berada di Indonesia? Bagaimana misalnya Muhammad Hasan dari Singapura bisa berada di Indonesia? Dan tahun 2008 kita tangkap. Ini adalah bentuk relokator pada masa itu. Sekarang orang yang dari ISIS bisa saja dia berada di tengah-tengah kita, bergabung kepada sel lamanya. Kemudian suatu saat dia akan ada momen dia akan hidup lagi, menggelorakan kembali. Relokator itu tidak teridentifikasi oleh pihak aparat. Tidak semuanya teridentifikasi. Contoh bahwa misalnya betapa kita kemudian melihat ada Muhammad Bozoglan dan kawan-kawan yang dari Uighur. Mereka bisa bergabung kepada kelompok-kelompok Poso. Ini kita ini kan karena kelompok Poso ada yang bisa menampung mereka. Itu relokator. Oke. Yang pertama, Pak ya? Ya, yang pertama. Yang kedua, saya ingin menerjemahkannya dalam bahasa Indonesia adalah pengelana yang frustasi. Dalam bahasa Inggrisnya frustrated traveler. Okay. Jadi frustrated traveler ini adalah dia sebetulnya pada saat ISIS jaya ingin berangkat. Tapi tidak ada sponsor, tidak ada yang bisa mengajak, tidak ada yang bisa mengantar. Tapi gairahnya tinggi. Gairahnya tinggi. Kita sudah melihat bagaimana kasus misalnya penyerangan Kapolsek di Tangerang pada saat itu. Dia mau berangkat, tidak ada uang. Akhirnya melihat polisi dia hajar. Nah ini pengelana yang frustasi itu. Dan itu banyak. Dan itu saya kira masih ada di tengah-tengah kita. Ada. Baru yang ketiga, yang saya ingin menyebutnya sel-sel hibernasi, hibernate cell. Ini adalah sel-sel tiarap. Karena begitu rekan-rekan dari BNPT, dari Densus, kemudian dari BIN, itu banyak kegiatan, mereka tiarap. Mereka tidak melakukan apa-apa. Tapi bukan mati. Tapi bukan mati. Semangat itu tetap ada di dalam ini mereka. Nah ini yang harus kita waspadai saya kira di antara teman-teman. Baru yang lain adalah kita sebut sleeping cell. Sleeping cell semuanya tadi sleeping cell. Tapi ada sel-sel sendiri yang kelompok-kelompok tertentu yang sebetulnya dia radikal, kemudian dia tidak melakukan apa-apa, tinggal menunggu momen. Mungkin kita banyak kasus seperti kasus di Surabaya, kemudian di Sulawesi Selatan kemarin ada, itu sebetulnya saya lebih ingin mengatakan bahwa ini adalah sel-sel tidur. Ya, sel-sel tidur yang menunggu momen. Begitu ada momen mereka bisa melakukan aktivitas, tentu mereka. Nah, bagaimana kaitannya dengan Taliban tadi pengaruhnya? Ya, kalau kaitannya dengan Taliban, menurut saya untuk Taliban, ya kita sementara yang saya sebutkan tadi, kita harus monitor. Relokator, kemudian frustrated traveler itu kita harus inikan, hibernate cell, kemudian sel-sel yang memang tidur itu kita harus awasi. Sebab ideologi yang ada di Taliban pada masa lalu ya, ideologi terorisme saya kira kita paham semua. Jadi tetaplah kita waspada, kita ikuti perkembangan Taliban di sana. Kita berharap bahwa mereka akan melaksanakan apa yang sudah oleh Taliban dideklarasikan kepada Amerika dan lain sebagainya, bahwa mereka akan menjadi demokrasi mengikut tata aturan global. Saya kira itu kita lebih baik kita wait and see. Tetapi di dalam negeri BNPT, Densus 88, BIN itu harus mengawasi kegiatan-kegiatan kemasyarakatan yang berpotensi untuk menjadi radikal. Di masa pandemi ini saya kira banyak program pemerintah yang memfokuskan diri kepada menanggulangi pandemi ini. Tetapi kadang kita lupa bahwa ada bahaya besar yang bernama terorisme, radikalisme, intoleransi, itu juga menjadi cukup besar. Bagaimana pandangan Bapak? Ya, saya kira dua hal ini adalah tantangan bangsa saat ini. Kita lihat bahwa dengan pandemi ini banyak sektor kemudian terpuruk, ekonomi nasional juga kita lihat turun,
kita lihat kegiatan masyarakat juga menjadi serba terbatas. Kemudian pemerintah fokus pada pandemi COVID ini. Nah, tapi di sisi lain kita harus waspada juga bahwa isu-isu pandemi COVID ini bukan berarti isu terorisme harus selesai. Sebab kadang-kadang ada kelompok-kelompok yang memanfaatkan isu ini. Misalnya, mau percaya takut kepada siapa? Mau takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atau takut kepada COVID? Nah, ini mereka campur adukan. Sebetulnya jawabannya tidak seperti itu. Dua-duanya harus kita waspadai. Jadi kalau Allah memang tempat kita bermohon, tetapi COVID ini juga tidak bisa dihindari karena dia berada di tengah-tengah kita. Jadi saya kira dua hal ini harus sama-sama kita waspadai dan semua komponen bangsa harus turut serta di dalamnya. Jadi saya kira itu yang menjadi penting dan kalau boleh saya menyarankan misalnya kepada kita BNPT untuk menggandeng ulama-ulama untuk ikut juga memberikan pencerahan terhadap bagaimana mencegah pandemi COVID dan juga mengembalikan pemahaman kita kepada ideologi dan agama yang benar. Saya kira itu. Kenapa? Kalau menurut Bapak kenapa penting sekarang tugas ulama itu, Pak, dalam menangani? Penting karena begini, manakala ada orang kemudian dia menerima pemikiran yang salah, kemudian itu dilaksanakan ansih seperti apa yang diajarkan, kemudian dalam situasi pandemi ini bisa diputar balik. Bisa disebutkan bahwa ini konspirasi, ini melawan, ini musuh, dan lain sebagainya. Saya kira itu untuk kelompok-kelompok radikal selalu itu yang dijadikan ini. Misalnya isu konspirasi kemudian dianggap untuk bermusuhan dengan kelompok tertentu. Jadi ini saya kira harus kita waspadai sama. Kalau isu yang pernah Bapak dulu agak cermati tentang wajah terorisme baru, dan saya kira Pak Hamidin pernah menulis itu ya tentang wajah terorisme baru. Kira-kira hari ini wajah terorisme baru itu sudah mulai terasa nggak Pak? Hari ini dengan kita lihat misalnya Taliban sudah memimpin sebuah negara, kemudian kita lihat bahwa kita diajak untuk mendukung apa yang saya kira sel-sel di berbagai negara, tidak hanya di Indonesia, juga akan mengikuti perkembangan itu. Kemudian manakala misalnya Taliban ini dinyatakan benar, maka sel-sel yang selama ini berafiliasi dengan kelompok-kelompok ini juga terinspirasi. Saya kira bahwa misalnya perjuangan Taliban dulu, mereka akan katakan benar untuk saat ini. Nah, ini yang bahaya. Jadi ada potensi nggak di Indonesia? Saya kira tetap ada, karena kita lihat bahwa Indonesia ini kita kalau tidak salah 89% bangsa kita adalah berpenduduk yang beragama Islam. Kemudian ada elemen-elemen prominent, ada tokoh ulama besar Islam. Kemudian di samping itu juga ada gerakan-gerakan, kita lihat terorisme pada masa lalu yang mengatasnamakan agama. Saya kira itu tetap harus kita waspadai. Ini Pak terkait dengan posisi Bapak sekarang di BNPB. Saya kira jalur perbatasan itu salah satu pintu masuk bagi jaringan terorisme. Bahkan Nasir Abbas dulu pernah bilang, saya bisa masuk dari mana saja asalkan di laut itu tidak ada hambatan. Nah, kira-kira dengan posisi Bapak yang sekarang ngawasin perbatasan ini apa? Saya berpendapat sama dengan bahwa bagi kelompok teroris tidak ada batas negara. Yang ada bagi mereka adalah batasan-batasan tentang hukum. Jadi manakala mereka sudah dihukum, maka mereka akan mengakui bahwa batas negara itu adalah hukum. Sebab bagi mereka berpindah dari satu tempat ke tempat lain itu sangat mudah. Mungkin kita masih ingat bagaimana pelaku terorisme, misalnya Selamat Kastari dulu, bagaimana dia bisa menyeberang kemudian ke Thailand dari Indonesia. Dari Singapura ke Thailand. Kemudian dia juga bisa menyeberangkan istrinya dengan mudah, kemudian ke Riau, kemudian dengan mudah juga membuat KTP palsu di Riau. Kemudian dia bisa menyeberang dengan mudah dengan jaringannya yang ada di Sidoarjo. Kemudian dia bisa membuka bengkel di Malang. Artinya
bagi mereka batasan negara itu sebenarnya bukan menjadi persoalan. Nah, persoalannya kenapa itu mudah bagi mereka? Ya karena ya mereka sangat mempercayai bahwa batasan negara itu sebetulnya tidak ada. Yang adalah batasan ideologi. Jadi batasan apa yang mereka yakini. Jadi di mana ada kelompok yang mereka merasa satu ideologi, maka mereka akan datang ke sana dengan mudah. Kita lihat misalnya bagaimana dulu Asia bawah ini mereka menjadi bagian-bagian. Ya. Kita menyebutnya misalnya kita ingat Mantiki I, bagaimana Hambali itu yang kemudian menjadi ketua Mantiki I, sementara dia hanya pedagang kain saja, pedagang sorban di masjid di dekat pesantren Luqmanul Hakim di Johor misalnya. Kemudian dia berangkat, kemudian dia bisa memimpin. Jadi dia warga negara Indonesia, orang Jawa Barat. Kemudian kita lihat bagaimana misalnya Mantiki IV, kita ingat Abdurrahman Ayub, George Rus yang ini, dia bisa memimpin wilayah itu. Yang jadi bagi mereka nggak ada batasan, mau Australia, mau Papua New Guinea, ini wilayah saya namanya Mantiki IV. Artinya mereka mengklaim sendiri ya, wilayah mereka itu. mengklaim sendiri, jadi tidak ada batasan negara ya bagi mereka. Batasan negara itu yang mana kami tunjuk ini Mantiki I. Nah, kemudian pada saat ISIS kita masih ingat, mereka merubah namanya Mantiki agar kita kabur, namanya Bitonah kalau tidak salah. Nah ini yang harus kita pahami bahwa mereka tidak mengenal batas itu, sehingga batas negara bagi mereka pada saat mereka sudah bisa lewat entah melalui jalur apa, maka itu tidak. Satu contoh lagi, mungkin ingat namanya Muhammad Karim Yusuf Faiz. Itu namanya apa? Dia adalah semula adalah konflik di Ambon dengan kakaknya Nuruddin Faiz. Kemudian dia dengan mudah setelah saudara kembarnya Nuruddin Faiz meninggal, dia menyeberang ke Filipina, tangkap Filipina. Kemudian berapa tahun dia bebas, 2014 dia bebas, dia dengan mudah juga menyeberang ke Syria. Itulah jadi batasan negara itu bagi kelompok-kelompok terorisme itu bukan menjadi hal yang utama bagi mereka. Oke, artinya perbatasan itu bukan hanya persoalan kedaulatan suatu negara, tetapi itu juga menjadi celah dan kelemahan kita dalam mengatasi jaringan-jaringan itu. Bagaimana kita bisa mengatasi itu? Jadi makanya dalam mengatasi terorisme karena mereka tidak mengenal batas wilayah, yang paling penting adalah kerjasama bilateral, kemudian kerjasama regional dan multilateral. Jadi saya kira kita Indonesia cukup berbangga, kita banyak kerjasama, baik itu bilateral dengan negara-negara tetangga, dengan negara-negara tertentu yang ada kaitannya. Contoh, bagaimana kita bisa bekerja sama dengan Yordania. Hanya kita menemukan bahwa ada tokoh-tokoh Yordania, misalnya kalau tidak salah Abu Muhammad Al-Magdisi, yang banyak mengeluarkan buku-buku, kemudian itu yang dibaca oleh kelompok-kelompok radikalisme masa lalu, kemudian mereka menjadi pemimpin kelompok organisasi teroris. Nah ini kerjasama bilateral, kemudian kerjasama regional dan multilateral itu merupakan kunci untuk kita bisa bekerja sama mengelola perbatasan negara kita dan negara tetangga kita yang ada hubungan bilateral untuk masuknya paham-paham radikal. Itu saya kira itu yang menjadi lebih penting. Pengamanan fisik itu memang penting, tetapi pengamanan dalam bentuk kerjasama, sama-sama mengawasi itu menjadi penting. Oke. Terakhir mungkin Mbak, tentang tantangan terkini tentang terorisme di Indonesia. Kira-kira Bapak memprediksi terorisme di Indonesia ini masih akan terus berlanjut atau seperti apa? Saya punya pendapat. Dan apa paling bahayanya? Menurut saya terorisme itu selagi ada pertentangan ideologi, selagi ada pertentangan ideologi negara, dan ada kelompok-kelompok yang masih ingin melawan ideologi negara itu, atau ingin merubah ideologi negara itu, maka terorisme itu akan senantiasa ada. Bagaimana mereka, tadi saya katakan sumbernya dari mana, bisa sumbernya mungkin dari relokator dari negara lain, kemudian orang-orang yang tidak jadi berangkat, frustrated traveler itu, atau sel-sel tidur lainnya, yang kita sebut sel-sel hibernasi, hibernate cell, itu saya kira tantangan kita ke depan. Nah, kuncinya adalah untuk kita negara adalah mari kita perkuat deradikalisasi kita.
seperti yang selama ini kita lakukan, hampir semua tokoh-tokoh dari berbagai generasi, kelompok teroris masa lalu yang sudah menjalani hukuman, yang ada dalam penjara, kemudian keluarganya kita lakukan penggalangan-penggalangan dalam bentuk deradikalisasi. Juga kontra radikalisasi dengan model kontra narasi. Jadi narasi kebangsaan yang berisi kesejukan itu juga harus kita diperbanyak, harus kita lakukan dengan masif. Pesan untuk BNPT ke depan, Pak? Jadi biar tambah maju. BNPT ke depan, saya kira kita sangat bangga karena keberadaan BNPT, karena BNPT inilah kita lihat tensi radikalisme di Indonesia itu mulai menurun. Harapannya adalah ke depan kegiatan-kegiatan deradikalisasi, kemudian kontraradikalisasi itu harus dilakukan lebih masif daripada sekarang. Kalau sekarang misalnya kita menunjukkan pada angka 30, maka ke depan walaupun dalam situasi pandemi kita harus bikin dia menjadi 90. Itu baru masyarakat akan lebih enak tidur, akan lebih nyaman bekerja, dan seiring dengan pandemi ini kita juga membantu ekonomi kita kian membaik. Oke. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Untuk ngobrol santainya pada kali ini. Mungkin pada suatu waktu nanti kita mengundang Bapak lagi. Terima kasih. Berkunjung ke kantor kami, bertemu dengan Bapak Direktur, kita ngopi-ngopi di sana, Pak. Terima kasih. Oke, terima kasih. Demikian perjumpaan kita dengan Bapak Hamidin, dan semoga perbincangan ini memberikan banyak manfaat bagi kita semua, terutama dalam hal pencegahan terorisme di tanah air. Dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.